Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak diskusi terakhir antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Ketua PBNU Dr. Kiai Haji Fahrul Razi, saya jadi mengerti mengapa Kiai Imad enggan berdiskusi dengan siapapun dan pihak manapun kecuali berdiskusi dan berdebat dengan Rabithah Alawiyah atau pihak habaib atau orang yang ditunjuk secara resmi oleh Rabithah Alawiyah untuk mewakili Rabithah Alawiyah. Mengapa demikian? Dari diskusi yang kemarin kita bisa menyimak antara Kiai Imad dan Kiai Fahrul Razi. Ada kesan bahwasanya Kiai Imad sedang berdebat dengan NU atau berdebat dengan PBNU. Karena ada kesan Kiai Fahrul Razi selalu mengatasnamakan dirinya merupakan ketua PBNU. Padahal sebetulnya Kiai Fahrul Razi berbicara dalam kapasitas beliau secara pribadi. Tidak mengatasnamakan PBNU, bahkan tidak mengatasnamakan NU. Tapi dalam tanda kutip terkesan di tengah-tengah orang awam Kiai Imad seolah-olah sedang berdebat dengan NU. Tapi saya yakinkan pada kesempatan kali ini Kiai Imad adalah bagian dari NU. Kiai Imad merupakan pengurus NU, baik PWNU Banten maupun pengurus PBNU. Sama seperti kita semua adalah bagian dari NU. Dari diskusi itu kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Inilah mengapa kemudian Kiai Imad sangat menghindari berdebat dengan siapapun atas nama apapun kecuali berdiskusi dengan Rabithah Alawiyah atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh Rabithah Alawiyah. Karena ini akan menjadi diskusi yang sesungguhnya, debat yang sebenarnya. Kita ambil contoh misalnya dari diskusi Kiai Imad dengan Gus Rumail Abbas, yang saya menilai diskusi itu skornya 9-0 atas kemenangan Kiai Imad. Karena berbagai macam argumentasi Kiai Imad justru diterima oleh Gus Rumail Abbas. Dan Rumail Abbas tidak bisa membuktikan tentang kesohihan nasab Ba'alwi. Hanya saja selesai diskusi kemudian Gus Rumail Abbas mengklaim dirinya tidak mewakili habaib, dirinya tidak mewakili Rabithah Alawiyah. Artinya akan sangat capek bagi Kiai Imad ketika meladeni siapapun berdebat dan berdiskusi. Persoalan nasab ini adalah persoalan yang sudah nyata, yakni tentang para habaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para habaib ini melembagakan kelompok mereka dalam sebuah ormas atau organisasi namanya Rabithatul Alawiyah. Artinya memang debat yang sesungguhnya adalah debat Kiai Imad dengan Habib, diskusi Kiai Imad dengan pihak Rabithah Alawiyah agar ada pencerahan dan ada penyelesaian terhadap perkara ini. Karena memang 12 pertanyaan Kiai Imad yang diajukan kepada Rabithah Alawiyah sampai hari ini belum terjawab. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah mengirim surat berulang-ulang ke Rabithah Alawiyah untuk mengajak diskusi. Diskusi musyawarah yang benar. Dan Kiai Imad telah mengajukan 12 pertanyaan untuk melakukan pembuktian terhadap nasab Bani Ba'alwi. Apakah benar Bani Ba'alwi atau para habaib dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini terkonfirmasi sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya dari 12 pertanyaan itu. Kita cuplik 3 saja misalnya. Pertanyaan yang pertama yang mesti dikaji, yang diajukan oleh Kiai Imad adalah bahwasanya leluhur Ba'alwi yang bernama Ubaidillah yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Kita bisa menyebutnya abad keempat Hijriah, 383 Hijriah. Jadi Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Bani Ba'alwi itu wafatnya tahun 383 Hijriah. Dan Ubaidillah ini tidak tercatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya.
Jadi dalam kitab sezaman tidak tercatat, atau zaman yang mendekati juga tidak tercatat, sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi Imam Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai bapaknya Ubaidillah, tidak ada satupun pencatatan dari kitab sezaman atau yang mendekatinya yang menyebutkan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 hingga 9 Hijriah. Namun tidak satupun yang menyebutkan Ubaidillah. Imam Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yakni Asy-Syajaratul Mubarakah, Imam Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak dan tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Dan dari abad ke-4 Hijriah hingga 9 Hijriah, 5 abad lebih, 550 tahun lamanya, selama rentang waktu itu tidak ada satupun kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah ini. Jadi sangat wajar, masuk akal dan sesuai dengan hati nurani kalau kita nggak percaya Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad bin Isa. Dan semakin tak percaya kalau merupakan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh para habaib yang ada di Indonesia, bukan oleh pribumi, bukan oleh kiai-kiai biasa, bukan oleh muhibbin. Para habaib harus menjawabnya. Tunjukkan satu saja kitab sezaman, mulai dari abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriah, yang menyebutkan Ubaidillah merupakan anaknya Imam Ahmad bin Isa. Ini harus ditunjukkan. Nggak bisa kemudian orang mengaku-ngaku setelah 5 abad kemudian, nggak bisa. Ini harus ada pembuktian. Kalau tidak, ini hanya akan mengaku-ngaku saja. Pertanyaan pertama saja belum terjawab oleh para habaib dan Rabithah Alawiyah. Pertanyaan yang kedua, tidak ada satupun kitab selama 5 abad lebih lamanya, dari mulai abad ke-4 hingga 9 Hijriah, yang menyebut Imam Ahmad bin Isa pindah atau hijrah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Tidak ada satupun keterangan selama 5 abad lebih yang mengatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman dan kemudian bergelar Al-Muhajir. Tidak ada, kecuali tadi pengakuan di belakang hari. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab, tidak ada satupun kitab yang ditulis mulai dari abad ke-4 hingga 9 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Kan klaim Bani Ba'alwi Imam Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Tidak ada makamnya. Dan kita ingin pertegas, ternyata ketika terbongkarnya makam-makam palsu di Indonesia, ada 300 makam yang dipalsukan oleh oknum. Bahkan Alap-Alap Mataram mencatat ada 3.000 lebih makam yang dipalsukan. Sekarang terjawab, ternyata mereka-mereka ini terindikasi gampang betul memalsukan makam. Tinggal bikin saja kijingnya, bikin semennya, bikin rumah-rumahannya, lalu diberikan namanya. Gampang betul memalsukan makam. Maka ini mesti dipertanyakan. Saya menghimbau agar memang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak sembarang melayani diskusi atau debat, apalagi hanya di media sosial, apalagi debatnya debat kusir, tapi memang sesuai dengan permintaan Kiai Imad, dengan surat resmi yang diajukan kepada Rabithah Alawiyah, agar Rabithah Alawiyah dan para habaib menunjuk wakil resmi untuk berdiskusi kepada Kiai Imad dalam rangka menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imad tersebut, demi membuktikan benarkah para habaib yang ada di Indonesia ini sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya juga baru saja membeli buku ini yang dikarang oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, judulnya Kronik Perjalanan Ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Buku ini sangat tebal sekali. Buku ini berjumlah
ratusan halaman, diperkirakan jumlahnya mencapai 400 halaman lebih atau hampir 500 halaman. Jumlah halaman di buku ini sangat tebal sekali. Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang tidak mahal, murah, dengan ongkirnya paling 150.000. Nah, di buku ini beliau mengungkap tentang perjalanan beliau dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 bab di sini. Bab yang pertama yakni membongkar skandal ilmiah, sejarah dan genealogi Ba'alwi. Di sini beliau membahas tentang sosok Imam Ahmad bin Isa yang tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Kemudian beliau juga mengkaji tentang makam yang diklaim sebagai makam Imam Ahmad bin Isa. Beliau juga mengkaji bahwasanya Imam Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Muhajir seperti yang diakui banyak pihak. Kemudian berikutnya Imam Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Ini penegasannya dan uraian yang lainnya. Beliau juga mengurai kronik perjalanan ilmiah batalnya nasab Habib di Indonesia dari mulai bulan Oktober tahun 2022 hingga bulan Februari 2024. Berbagai macam kronik, diskusi, perdebatan dan lain sebagainya. Dan di bab yang terakhir, bab penutup, beliau mengajukan lampiran-lampiran yang mencantumkan gambar-gambar diskursus nasab Ba'alwi di media sosial melalui akun media YouTube di berbagai macam YouTube di Santero Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika Kiai Imad tidak bersedia berdiskusi dan berdebat dengan siapapun yang bukan resmi dari Rabithah Alawiyah atau perwakilan para habaib, hanya saja kita masih bisa untuk ngobrol bersama Kiai Imad. Bagaimana caranya? Kita adakan seminar dan musyawarah, termasuk di Lampung misalnya. Di Lampung ini warga-warga Nahdiyin yang ada di Lampung akan mengadakan musyawarah, ngobrol bareng, diskusi bersama Kiai Imad untuk membicarakan tentang nasab Bani Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku cucu Nabi ini. Di antaranya 70 lebih pesantren di Lampung Tengah melalui Nahdlatul Ma'ahid akan melakukan diskusi, ngobrol bareng lah. Jadi perwakilan-perwakilan pesantren, para kiai, para masyayikh, para santri, para aktivis bisa bermusyawarah, berdiskusi secara langsung. Termasuk juga di Bandar Lampung. Saya mengajak kepada para kiai, perwakilan-perwakilan pesantren, ada baiknya kita bermusyawarah bareng menghadirkan Kiai Imad di kota Bandar Lampung untuk berdiskusi. Begitupun juga di Lampung Selatan, di Kabupaten Pesawaran, termasuk juga di Tulang Bawang dan lain sebagainya, kita bisa menghadirkan Kiai Imad untuk ngobrol langsung kepada beliau dan minta beliau menjelaskan langsung. Nah, adapun debat ilmiah, saya pikir Kiai Imad sebaiknya hanya meladeni debat ilmiah kepada Rabithah Alawiyah atau para habaib atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh para habaib. Lebih baik sedemikian rupa agar tidak ada kesan Kiai Imad membentur ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Fokus kepada ini semua. Dan kepada segenap bangsa Indonesia dan para khalayak, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, termasuk juga perjuangan Wali Songo Indonesia yang ketua umumnya adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi Al-Husaini atau Panglima Laskar Sabilillah. Apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh para pejuang, apa yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah, para aktivis, para ulama dalam rangka membangun diskursus tentang nasab Bani Ba'alwi ini semata-mata untuk menjaga kesucian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sepakat bahwasanya terlarang mengaku cucu Nabi, dilarang mengaku cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang tidak bisa menunjukkan bukti. Tidak boleh kan orang sembarang mengaku saya cucu Nabi, saya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak bisa membuktikannya. Apalagi ngaku-ngaku dzurriat Nabi tujuannya untuk alat arogansi,
merasa kastanya lebih tinggi dari umat Islam yang lainnya. Ini kalau ajaran bahwasanya mereka ini adalah kasta tertinggi hanya gara-gara mereka mengaku cucu Nabi, ini betul-betul akan menghancurkan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan masyarakat berdasarkan kasta-kasta menjadi lebih istimewa daripada orang lain. Makanya saya sepakat dengan Romo Kiai Haji Syukran Ma'mun, ulama kita, bahwasanya nasab tidak menjamin seseorang masuk surga. Jadi kalau ada klaim mentang-mentang dia ngaku cucu Rasulullah, lantas kemudian mengklaim kami sebagai dzurriat Nabi pasti masuk ke dalam surga. Kalau kata Romo Kiai Haji Syukran Ma'mun, yang demikian terbantahkan. Nasab tidak bisa menjamin kemuliaan dan nasab tidak bisa menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga. Apalagi ini cuma ngaku-ngaku. Ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Bahkan wajib hukumnya menunjukkan bukti dan haram kalau cuma mengaku-ngaku. Karena ini persoalan akidah nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minad nar." Barang siapa yang mengaku-ngaku dia adalah bagian dari nasab kaum tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal sebenarnya dia bukan bagian dari nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minad nar, maka silakan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Hadis ini menunjukkan ternyata haram hanya ngaku-ngaku. Agar tidak disebut ngaku-ngaku, wajib membuktikan. Sampai hari ini kita semua jadi paham, itulah mengapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak mau berdebat dengan orang sembarangan, dengan siapapun, apalagi dengan sesama pribumi. Beliau hanya ingin berdebat dengan Rabithah Alawiyah, atau dengan para habaib, atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh Rabithah Alawiyah dan para habaib. Dan kepada saudara-saudara kami yang ada di Rabithah Alawiyah, para habaib, antum semua adalah saudara kami. Kita bersama-sama sebagai umatnya Nabi. Kami semua tidak pernah benci dengan antum. Kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua adalah saudara. Yang kami tekankan di sini adalah satu perkara, yakni ketika antum mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu yang sedang kami pertanyakan. Ketika antum mengaku sebagai dzurriat Nabi, kami sebagai umat Nabi, saya ulangi, kami semua sebagai umat Nabi, meminta kepada antum, tunjukkan bukti kalau antum merupakan cucu Nabi. Itu saja sebetulnya. Dan kami semua menghimbau kepada oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi, yang kemudian melakukan serangkaian arogansi, menghina ulama, menghina kiai pribumi, bahkan ada yang membangun doktrin ahli maksiat, nggak pernah sholat, masuk surga. Yang penting cinta dengan habaib. Ulama, kiai, ahli ibadah, kalau nggak cinta dengan habaib, maka masuk neraka. Na'udzubillah. Ini terang benderang kita bisa dengarkan dimanapun. Jejak digitalnya juga ada. Oknum-oknum habaib menceramahkan. Walaupun antum ahli maksiat, nggak pernah sholat, yang penting cinta dengan habaib, masuk surga. Walaupun ulama, walaupun kiai, kalau nggak cinta dengan habaib, masuk neraka. Ajaran begini benar-benar sesat dan menyesatkan sekali. Apatah lagi habaib yang mereka klaim tersebut sebagai cucu Nabi tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Sampai di sini kita semua jadi paham mengapa ada perjuangan Wali Songo Indonesia, mengapa ada Laskar Sabilillah. Ini semua dilakukan bukan berdasarkan kebencian, tapi kita semua saudara. Kita ingin antara umat Nabi pada umumnya dengan Bani Ba'alwi Al-Yamani adalah saudara. Bani Ba'alwi dari Yaman, kita dari Indonesia, saudara kita yang dari Arab, saudara kita dari India, Pakistan, Bangladesh, kita sama sebagai umat Nabi. Kita bekerja sama mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita saling membantu satu sama lainnya, jaga ukhuwah Islamiyah tanpa harus mengaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan cucu Nabi, apalagi hanya untuk alat arogansi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.